Firman Tuhan bagi kita terambil dalam Hakim-Hakim 16 ayat 4 sampai ayat yang ke-22, tapi kita akan membaca ayat 15 sampai 22. Sudah, saya akan menghitung sampai hitungan yang ketiga. Kita baca mulai ayat 15. Hakim-Hakim 16 ayat 15 hingga ayat yang ke-22. Sudah? 1, 2, 3. Berkatalah perempuan itu kepadanya, bagaimana mungkin engkau berkata, aku cinta kepadamu, padahal hatimu tidak tertuju kepadaku. Sekarang telah 3 kali engkau mempermain-mainkan aku dan tidak mau menceritakan kepadaku, karena apakah kekuatanmu demikian besar? Lalu setelah perempuan itu berhari-hari merengek-rengek kepadanya dan terus mendesak-desak dia tidak dapat menahan hati, sehingga ia mau mati rasanya. Maka diceritakannya kepadanya segala isi hatinya kepadanya. Kepalaku tidak pernah kena pisau cukur, sebab sejak dari kandungan ibuku aku seorang nas Allah. Jika kepalaku dicukur, maka kekuatanku akan lenyap daripadaku, dan aku menjadi lemah sama seperti orang-orang lain. Ketika dilihat gila bahwa segala isi hatinya telah diceritakan kepadanya, disuruhnya memanggil raja-raja kota orang Filistin, katanya, sekali datanglah kemari, sebab dia telah menceritakan segala kepadaku. Lalu datanglah raja-raja kota Filistin itu kepadanya sambil membawa uang itu. Sesudah itu dibujuklah Samson tidur di pangkuannya. Lalu dipanggillah seorang dan disuruh mencukur ketujuh rambut jahitnya, sehingga mulailah Samson ditundukkan oleh perempuan itu, sebab kekuatannya telah lenyap daripadanya. Lalu berserulah perempuan itu, orang Filistin menyergap engkau Samson. Maka terjagalah ia dari tidurnya, katanya, seperti yang sudah aku akan bebas dan akan meronta lepas. Tetapi tidak diketahui bahwa Tuhan telah meninggalkan dia. Orang Filistin itu menangkap dia, mencungkil kedua matanya, membawanya ke Gaza. Di situ dia dibelenggu dengan 2 rantai tembaga, dan pekerjaan penjara ialah menggiling. Tetapi rambutnya mulai tumbuh sesudah dicukur. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang dikatakan berbahagia ialah kita yang membaca, merenungkan dan melaksanakannya dalam kehidupan kita setiap hari. Haleluya. Silakan duduk kembali. Salam. Ya, puji Tuhan, kita masih beribadah walaupun sedikit. Ya, kita tahu bahwa hari ini tanggal 14 Februari. Hari apakah itu? Hari apa ya? Tanggal 14 Februari. Ya. Tanggal 14 Februari dikenal sebagai Hari Kasih Sayang atau Valentine Day. Hari di mana kaum muda dan sebagian keluarga merayakan cinta dan sayang bersama pasangan. Ada yang sudah punya rencana? Ada yang sudah mulai siap romantis nanti? Terlepas dari sejarah tentang awalnya mula orang merayakan Valentine, tapi sampai hari ini sepertinya tanggal 14 Februari adalah hari yang sakral, di mana orang mulai menyatakan cinta dan merayakan cintanya kepada pasangannya.
Sampai ada slogan yang berkata, hari Valentine masih jomblo, ke laut aja lo. Ya. Karena itu kaum muda tidak akan melewatkan hari Valentine sebagai jomblo sejati. Pasti kalau bisa Valentine sudah punya pacar. Dan kalau bisa menikah pas tanggal 14 Februari, pas hari Valentine. Luar biasa. Karena itu pagi hari ini saya bawa khotbah tentang antara nyaman dan cinta. Saudara, sehingga tidak dapat dipungkiri bahwa akhir-akhir ini banyak kaum muda memilih menjalin cintanya, sepakat menikah tanpa kenal baik-baik siapa yang akan menjadi pendamping hidup saya. Yang penting sunyaman. Yang penting cocok. Sunyaman koton jalan. Ini bisa disimpulkan bahwa akhir-akhir ini anak muda memprioritaskan rasa nyaman melebihi dari segalanya dalam hal untuk menjalin hubungan cinta. Lalu pertanyaan bagi kita pagi hari ini, cukupkah rasa nyaman bagi seorang untuk melanjutkan cintanya ke jenjang pernikahan? Cukup kok dengan rasa nyaman? Atau yang penting saya sunyaman? Cinta hanya bermodalkan rasa nyaman, saya mau bilang akan hambat, tidak tahan lama. Kenapa? Karena rasa nyaman itu hanya bersifat sementara. Kenapa bersifat sementara? Karena selagi nyaman aku cinta padamu, I love you. Selagi nyaman aku padamu, selagi nyaman lu pun jantung hati, sapu lidi. Tapi kemana? Bagaimana kalau nanti mood berubah? Jadi kadang-kadang nyaman itu disesuaikan dengan mood. Kalau mood lagi enak, lagi bahagia, dia kasih hadiah. Apalagi Valentine begini, dia kasih coklat, kasih mawar. Wih sayangi, lu terbaik di seluruh dunia. Dia pun cinta sampai sudah bisa lepas. Tapi bagaimana kalau ada masalah? Bagaimana kalau ada tantangan? Atau bagaimana kalau pasangan pulang lagi capek-capek, ada masalah di kantor, terus dia tidak tegur, masih nyaman? Karena cinta berdasarkan nyaman itu mood. Selagi mood bagus cinta, tapi selagi moodnya tidak bagus, masih ada cinta? Bahaya. Lalu mengapa rasa nyaman tidak cukup dalam membangun hubungan suami istri? Karena rasa nyaman tidak selalu langgeng. Tadi saya bilang, tidak selalu bertahan lama. Karena nyaman tergantung dengan mood. Kalau ada masalah dalam rumah, tersinggung sedikit,
masih nyaman. Kayak dia beta ini salah pilih lu terlalu betapa, lu terlalu pemalas, lu kayak bahagia cuma makan tidur. Itu kalau tidak nyaman. Kalau nyaman, biar katanya bau ini bau ini sepertinya skala parfum paling mahal di seluruh dunia. Kentu cukup cium dari belakang, itu kalau nyaman. Tapi kalau tidak nyaman, babatuk jadi masalah. Lu suho sama mati. Karena tergantung nyaman. Nah, itulah yang dialami oleh kisah cinta dari Simpson dan Delilah. Apa yang terjadi dengan cinta mereka? Kisah cinta dan Delilah adalah kisah cinta yang sangat terkenal dalam Alkitab, sekaligus menjadi kisah cinta paling tragis. Kenapa? Karena cinta hanya karena uang dan nafsu. Orang kadang-kadang karena cinta sudah buta, tidak lihat lagi. Karena itu pacaran perlu lama, mengenal dengan baik, bukan masalah bertahun-tahun, tapi mengenal dengan baik karakter itu jauh lebih baik. Tidak cukup nyaman, rasa nyaman saja tidak cukup, perlu pengenalan dengan baik. Jangan cinta buta. Saya mau bilang bahwa cinta memang buta, tapi lu yang menjalani tidak buta, kan bro? Jadi jangan buru-buru lihat orang lain nikah, kita mau nikah, lihat anjing di luar kawin, kita kawin, lihat kucing di luar kawin, kita juga. Kucing kalau kawin kan heboh, kalau anjing kawin tidak heboh, kucing kawin kan heboh. Mau tidak mau, begitu kan, kita juga ikut-ikut mau kawin. Baru pacaran 2 hari, 3 hari, 1 minggu, minta nikah, ujung-ujungnya. Karena itu belajar dari kisah cinta Simpson dan Delilah. Mengapa cinta Simpson dan Delilah berakhir tragis? Pertama, karena cinta Simpson hanya karena nyaman dan jatuh cinta pada orang yang salah. Ayat 4-7 jelas Simpson jatuh cinta pada Delilah. Tetapi ternyata cinta Simpson dimanfaatkan oleh Delilah untuk mencari uang. Jelas bagi kita ayat itu. Karena Simpson mencintai orang yang salah. Mengapa demikian? Karena Simpson terlalu jatuh cinta pada Delilah hanya karena nyaman, bisa ngobrol dan belajar kenyamanan. Simpson jatuh cinta, baru lihat saja sudah jatuh cinta. Nah, kita menceritakan dia punya istri kan. Pasal-pasal sebelumnya kan Simpson punya istri. Tapi lihat Delilah jatuh cinta, langsung jatuh cinta, langsung suruh baranya, tidak belajar lagi karakter. Ternyata yang dia jatuh cinta dengan ular merah, ular hijau, yang cinta tapi dia tidak cinta. Sehingga Simpson yang setengah mati cinta, tetapi Delilah tidak cinta. Itu yang disebut dengan salah jatuh cinta. Memang cinta itu perlu perjuangan, perlu pengorbanan. Ya, saya juga dulu jatuh cinta dengan istri itu. Saya yang foy-foy kejar dia sudah peduli. 1 tahun saya foy-foy kejar, tapi akhirnya saya dapat juga. Kenapa saya foy-foy kejar? Karena saya tahu dia adalah
pasangan yang Tuhan kirim bagi saya. Karena dia pernah hidup susah, atau merantau mencari istri yang bisa hidup susah. Dan dia setia. Ya, terbukti sudah 19 tahun kami menjalani rumah nikah kami tanggal 6 Desember kemarin. Jatuh cinta, cinta buta, tapi kita yang jatuh cinta tidak buta, karena itu lihat baik-baik dulu. Dengan siapa lu jatuh cinta itu penting. Berikut, karena Simpson lebih mengutamakan nafsu karena kecantikan Delila daripada mengenal pribadi Delila yang sesungguhnya. Baru lihat jatuh cinta tanpa tahu ini dia orang bagaimana. Begitu kita sekarang boleh ada Tuhan Yesus. Bening lah. Ternyata Tuhan ciptakan makhluk secantik kamu di hidup saya. Wow, keren. Kan baru lihat cantik. Dan itu yang dialami oleh Simpson. Simpson dia langsung jatuh cinta tanpa belajar tahu siapa Delila yang sesungguhnya. Kenapa? Mungkin dia bening begini, lebih melihat dari nafsu dibandingkan belajar mengenal lebih baik. Sementara bagaimana dengan Simpson? Hanya jatuh cinta saja tanpa melibatkan Tuhan dalam hubungan cinta. Kadang-kadang jatuh cinta lupa berdoa. Kadang-kadang juga orang bilang ini, Tuhan kalau dia jodohkan jodoh saya, dekatkan dia padaku. Tapi kalau dia bukan jodoh saya, tetap dekatkan dia padaku. Itu doa egois. Mestinya doanya, Tuhan kalau dia jodoh saya, dekatkan dia. Tapi kalau dia bukan jodoh saya, jauhkan dia dari jalan hidup saya. Amin. Tapi semua rata-rata sudah menikah. Yang belum menikah, tolong belajar jatuh cinta dengan orang yang tepat. Berdoa memulih minta Tuhan berikan pasangan hidup yang terbaik. Itu penting. Jadi jelas hubungan Simpson dan Delila tidak sehat dan tidak kuat karena hubungan mereka hanya didasarkan oleh nafsu dan kepentingan diri sendiri. Padahal Simpson sebenarnya sudah punya pengalaman. Dia tidak pernah belajar pengalaman dari kegagalan rumah tangga sebelumnya. Kalau cinta hanya didasarkan dengan rasa nyaman dan nafsu, maka kita akan salah pilih pasangan hidup. Dan bukan bahagia yang kita dapat, tapi berujung pada kehancuran. Karena itu jangan mulai sebuah hubungan hanya karena rasa nyaman. Tapi kita harus percaya bahwa kalau kita ketemu dengan dia, itu Tuhan yang mempertemukan kita dengan dia. Dan minta kepada Tuhan berikan kita penolong yang sepadan. Sepadan itu artinya harus saling setia, saling menolong, saling membantu dalam suka dan duka, supaya tidak salah pilih. Jam Oktober datang, ade nona yang terlalu cantik, kayaknya lu separuh dari kakak pembelahan jiwa. Adi sumalele, adi susantahan lain. Nah kakak mari suko lamar adi suko. So abis nikah baru ternyata kakak ada. Adi tahu ternyata kakak setia, setiap tikungan ada. Haleluya. So abis nikah. Yang kedua, mengapa cinta atau hubungan Delila dan Simpson tidak bertahan lama? Karena Simpson nyaman dan terbuai oleh cinta palsu Delila yang penuh dengan kebohongan. Ayat 8-17 menunjukkan kepada kita bahwa Simpson itu nyaman dan bahagia ada di samping Delila, sehingga membuat dia tidak sadar bahwa cinta Delila itu penuh motivasi yang busuk. Dia bilang besok cinta. Ini Delila ini yang Tuhan kasih begitu. So tutup mata. Saking cinta, tidak tahu lagi bahwa Delila punya motivasi busuk untuk menerima cinta Delila itu hanya karena uang. Ada janji uang. Karena orang Filistin ingin membunuh Simpson. Nah
Karena kesempatan Simpson jatuh cinta dengan Delila, mereka memanfaatkan cinta Simpson ke Delila. Dan Delila juga mau cari doi, cari uang. Akhirnya apa yang terjadi? Cinta buta Simpson membuat dia lupa diri. Walaupun berapa kali dikadalin sama Delila? 3 kali. Alkitab mencatat 3 kali. Kastidor Simpson di Depu paha, berdebilan sayang, cerita kasih sayang. Luput kekuatan ini hanya bisa dikalahkan dengan apa? Pertama Simpson masih bohong, kedua Simpson masih bohong, tapi yang ketiga Simpson dulu kau tidur itu apa? Baru gosok-gosok kepala sedikit, lu habis, lu pertahanan rontok. Karena cinta tidak mengetahui, dia buta cintanya. Simpson tetap tutup mata hatinya atas semua pengkhianatan Delila karena cinta yang buta. Saking cintanya sudah dikadalin 3 kali, sudah dikhianati 3 kali, Simpson tetap mencintai Delila. Ini yang terjadi pada kita. Kalau sudah tahu pacaran, sudah tahu bahwa pasangan istri bohongi lebih baik, stop. Tapi kadang-kadang kita bilang ini karena lu suka gombal begitu, kagak puas hati meleleh. Senang sekali kalau dibohongi. Adalah yang bilang, adalah yang perempuan bilang begini, lu ini banyak gombal, tapi dokternya kalau senang tapi gombal lu. Oh, itu gombal tuh yang kita cari selama ini. Nah, Tuhan, berpacaran seputar balik, ngomong kosong itu yang bahaya. Jadi buka mata, buka telinga, lihat, belajar dari kisah cinta Simpson. Cinta Simpson yang terlalu besar pada Delila membuat Simpson tidak menyadari bahwa cinta Delila penuh kebohongan dan sesungguhnya dia hanya mencari harta dan uang dibandingkan dengan mencintai Simpson setulus hati. Simpson lebih mementingkan pemuasan nafsunya dan lebih mementingkan kenyamanan ada di sisi Delila daripada melihat segala kesalahan dan pengkhianatan dari Delila. Ada banyak orang akhir-akhir ini sekalipun sadar bahwa tindakan yang mencintai pasangannya adalah sesuatu yang salah, tapi bilang, aduh bapak kau sudah terlanjur, mau buat apa leh bapak? Terlanjur apa? Kau sudah selesai. Kalau menurut saya lebih baik itu sebelum berhubungan rumah tangga, masuk ke rumah tangga, lebih baik salah sekali daripada sekali salah berkelanjutan selamanya. Kadang-kadang kan kita merasa sudah terlanjur, seperti Simpson sudah terlanjur cinta, walaupun dikhianati pun dia tetap mencintai. Nah ini yang masalah. Cinta hanya mengutamakan nafsu tanpa pikir panjang adalah cinta yang buta. Dan itu bukanlah cinta yang sejati. Sebab cinta yang sejati adalah cinta yang tetap berusaha menjaga, melindungi, dan tidak mencelakakan. Cinta yang sejati adalah cinta yang tetap berdiri di samping kita dalam suka maupun duka. Sementara beda dengan cinta Delila kepada Simpson. Dia hanya mencari kepentingannya. Ketika dia berhasil mencukur rambut Simpson, ketika Simpson ditangkap, di mana Delila? Dia tidak peduli, yang penting sudah dapat uang. Dan itu bukan cinta sejati. Cinta sejati adalah tetap setia, sama-sama dalam suka dan duka. Cinta sejati adalah mereka yang tetap berdiri di samping kita dalam suka maupun duka, yang tetap berdiri dan mensupport kita walaupun dunia meninggalkan kita. Dia tetap ada di samping kita selamanya.
sampai Tuhan memanggil. Dan itulah cinta yang sejati. Belajar dari kisah cinta Simpson dan Delila membuat kita memahami bahwa kadang-kadang cinta penuh motivasi. Bisnis, keluarga, dan lain-lain sudah lanjut saya. Terakhir, kenapa cinta Simpson tidak berumur panjang? Karena Simpson melupakan cinta sejati dari Tuhan. Bacaan ayat 27 sampai 31, cinta Simpson pada Delila membutakan mata Simpson, melupa segala-galanya, termasuk melupakan pesan orang tua bahwa dia adalah nasir Allah. Rambutnya tidak boleh kena pisau cukur, dia tidak boleh minum minuman keras. Cinta kadang-kadang membuat orang lupa orang tua. Padahal kasih sayang orang tua adalah kasih sayang sejati. Tidak pernah ada mantan anak, tidak ada pernah mantan orang tua. Karena kasih sayang ibu sepanjang masa. Kasih anak sepanjang gala. Sepanjang gala itu sepanjang batang kayu saja. Tapi kasih sayang orang tua sepanjang masa. Karena cintanya sama Delila, dia lupa nasihat orang tua, bahkan melupakan orang tua. Tidak hanya itu, dia lupa bahwa dia adalah nasir Allah yang harus hidup bagi hormat dan kemuliaan Tuhan. Ada banyak orang, Bapak saya mau jadi pendeta, nanti belajar diri baik-baik supaya masuk sekolah teologi karena 4 tahun. Kalau lu tidak setia, lu parah. Baru omong 1 bulan, 2 bulan, tahu-tahu 6 bulan. Masa untuk persiapan masuk kamu, tahu-tahu suka hamil orang tua atau suami. Padahal dia datang pertama kali bilang begini, Bapak beta rasa kayaknya lebih panggilan ini jadi pendeta. Kayaknya bisa tahu intim doa, ada orang bilang kita akan jadi pendeta. Saya mau bilang itu panggilan Tuhan. Kalau itu panggilan Tuhan, lu akan tahan. Walaupun tua ada bening-bening sampai lu tetap bilang aku nasir Allah. Artinya apa? Cinta sejati itu mengutamakan Tuhan dibandingkan kepentingan diri sendiri. Ada banyak orang waktu masih muda setia di gereja, pelayanan luar biasa. Tapi mulai jatuh cinta, parah. Gereja secara jarang, bahkan tidak datang gereja. Tanya ada kemana? Aduh Bapak ini ada repot kerja. Tahu-tahu di Facebook lihat ada di pantai, ada di gunung, ada foto, ada di jurang, sembunyi di jurang kok bawa foto. Padahal bilang kerja. Cinta sejati terutama kepada cinta kepada Tuhan. Kalau lu cinta pada Tuhan, pasti lu akan mencintai pasangan. Karena itu apa yang terjadi dengan Delila dan Simpson. Simpson lupa kalau Tuhan sangat mengasihi dia. Ketika jatuh cinta dengan Delila, dia lupa semua. Orang jatuh cinta kadang-kadang lupa diri, lupa orang tua, lupa Tuhan. Lain sedikit, lu lewat. Pasti hubungan Tuhan. Delila berujung mengkhianati Simpson. Kenapa? Simpson lebih mengutamakan cintanya daripada mengutamakan Tuhan. Dia lupa bahwa cinta Tuhan adalah cinta sejati. Tuhan pilih dia masih dari dalam kandungan menjadi nasir Allah. Karena itu kita harus ingat, kita semua dipilih Tuhan bagi kemuliaan Tuhan. Karena itu jangan sampai mengorbankan panggilan Tuhan hanya karena cinta yang buta. Ketika Simpson sudah tidak berdaya, kalau kita baca selanjutnya ayat 23 sampai 30,
31. Ketika matanya sudah ditangkap, sudah tidak punya kekuatan, matanya dicungkil, dia baru berdoa sama Tuhan. Kalau bisa kasih saya satu kesempatan Tuhan, berikan saya kekuatan seperti dulu, supaya saya menghancurkan semua yang ada di sini. Karena dia dijadikan penggiling, jadi tontonan, jalan diikat. Jadi apakah Tuhan dengar dia? Ya, Tuhan dengar. Tuhan berikan dia kekuatan terakhir, sehingga dia menjatuhkan gedung itu dengan kekuatan, dan 3.000 orang mati. Saudara, pelajaran dari ini kita melihat bahwa Simson melupakan Tuhan, tapi Tuhan tetap mengasihi dia. Karena itu saya mau bilang, jangan pernah korbankan cintamu kepada Tuhan hanya karena cintamu yang sesaat. Karena itu saudara, kisah cinta Simson menjadi contoh bagi kita orang percaya yang mengira bahwa Allah akan tetap menyertai kita sekalipun kita hidup dalam dosa dan hawa nafsu. Ya, Tuhan mengasihi kita, tapi ingat, Tuhan juga mau kita tetap mengasihi dia. Kalau kita lebih mengutamakan cinta kita daripada Tuhan, maka kita tidak berkenan kepada-Nya. Ada banyak orang akhir-akhir ini hanya mengutamakan cintanya dan melupakan Tuhan. Padahal Tuhan rela mati di kayu salib, darahnya dikorbankan, tubuhnya dikorbankan bagi kita untuk menebus dosa kita. Karena itu saudara, di hari Valentine ini kita diingatkan untuk mencintai pasangan kita bukan karena nyaman saja, tapi karena kita ingin menyalurkan cinta dari Tuhan kepada pasangan kita. Sesungguhnya bila kasih Kristus ada dalam hubungan kita, maka kita akan mencintai pasangan kita dengan tulus tanpa pamrih. Maka kita akan setia dan nyaman walaupun ada banyak tantangan, ada banyak hambatan dalam hubungan kita. Kalau kita mencintainya, kita tetap setia di sampingnya. Karena mencintai dengan tulus pasti nyaman dan setia. Tetapi nyaman belum tentu berarti cinta. Karena itu saudara-saudara, di hari Valentine ini saya mau ingatkan kita, cintailah Tuhanmu, maka engkau pasti mencintai pasangan dengan tulus. Karena cinta dengan tulus pasti nyaman hidup bersama. Tapi nyaman saja belum tentu mencintai, karena tergantung situasi. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.